Materi kita saat ini adalah vektor. Ada 3 materi yang akan kita bahas ya. Oke, sebagai berikut. Selamat bertemu kembali untuk anak didik kami ya. Semoga kita dalam keadaan sehat saja. Materi kita saat ini adalah vektor ya. Vektor itu sudah kamu pelajari di fisika ya. Sedikit banyaknya sudah dipelajari di mata pelajaran fisika ya. Tentunya dengan demikian ini tidak akan menjadi hal yang sulit lagi untuk kita pelajari. Oke? Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengetahui pengertian apa itu vektor, apa itu skalar. Yang kedua itu perbedaan vektor dan skalar. Dan yang ketiga itu adalah menjelaskan ciri suatu vektor sebagai ruas garis berarah ya. Vektor itu punya arah dan pasangan terurut bilangan real. Nah, itu dulu kita batasi ya. Nah, sekarang kita ke pengertian vektor ya, pengertian vektor. Nah, dalam pelajaran fisika itu tentunya ada 2 macam besaran ya, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Nah, setiap besaran skalar seperti temperatur, tekanan, massa, dan sebagainya selalu dikaitkan dengan suatu bilangan yang merupakan nilai dari besaran itu ya. Nilai dari besaran itu suhu, contoh temperatur tadi ya, temperatur ataupun suhu ya. Suhu 25 derajat Celcius hanya menyatakan besarannya saja, hanya menyatakan bahasa sederhananya hanya menyatakan nilainya saja ya. Tapi kalau vektor, untuk besaran vektor mempunyai nilai, vektor juga mempunyai arah. Misalnya ya, pada gerakan angin selain disebutkan lajunya, disebutkan juga arahnya, seperti 20 km per jam ke arah timur ya, dengan arah timur. Nah, itulah sekilas tentang vektor dan skalar ya. Besaran vektor dan besaran skalar. Nah, dengan demikian apa pengertian vektor itu? Ya. Vektor ialah segmen ya, segmen garis berarah yang mempunyai besaran. Vektor atau besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah ya. Itu dia, besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contoh tadi kecepatan, momen gaya, momen gaya, percepatan, berat, dan lain-lain ya. Itu untuk vektor. Ingat, besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah ya. Maksudnya mempunyai nilai dan arah seperti kipas tadi ya. Oke. Nah, untuk skalar itu sudah saya singgung tadi di awal, yaitu apa? Suatu besaran yang tidak mempunyai arah atau hanya mempunyai nilai saja ya, nilai dan satuan. Contoh itu tadi apa? Ini ada panjang, luas, jarak, suhu, energi, volume, kalori, dan bilangan real lainnya ya. Volume, contoh volume suatu benda ya. Volume suatu benda itu kita misalkan itu 3 meter kubik misalnya. Nah, itu kan tidak ada arahnya. Jadi sudah jelas perbedaan vektor dan skalar ya. Bahasa simpelnya, vektor itu memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar hanya memiliki nilai, itu saja ya. Itu perbedaan vektor dan skalar ya. Oke, sekarang kita ke penyajian vektor ya. Penyajian vektor. Nah, vektor ini dapat kita sajikan dalam 2 ya, dalam 2 penyajian. Yang pertama itu secara
secara geometris. Geometris, kalau dikatakan geometris itu berarti dalam bentuk garis, ya, dalam bentuk garis. Nah, kita misalkan, ya, kita misalkan suatu garis, ya. Ini perhatikan penyajian vektor. Suatu garis di mana titik pangkalnya adalah O. Ingat, titik pangkalnya adalah O, dan titik ujungnya ini adalah A. Ingat, titik pangkal tidak ada panah, sedangkan titik ujung adalah panah. Ya. OA adalah suatu vektor. Ya, OA ini adalah suatu vektor. Kenapa? Memiliki nilai dan arah. Arahnya kemana ini? Kanan atas. Ya, kanan atas. Tadi saya katakan O itu adalah sebagai titik pangkal, ya. Titik pangkal. Sedangkan ini adalah titik ujung. Itu dia. Ya. Itu perbedaannya. Maka vektor OA dapat dituliskan sebagai seperti ini, ya. Panjang vektor OA dapat, contoh ini vektor OA nih. Ini dikatakan vektor OA. Ya, ada nih embel-embel di atasnya. Ingat penulisannya apabila ditulis dengan dua huruf itu huruf besar dan huruf kecil. Ingat, ini adalah huruf pertama adalah huruf titik awal atau titik pangkalnya. Sedangkan A itu adalah titik ujungnya. Jangan salah, jangan kamu tulis OA, itu berbeda. Itu berbeda, ya. Oke. Nah, dimisalkan ini seperti OA. Pak, boleh nggak hanya satu huruf? Boleh. Kita misalkan ini panjangnya A vektor, ya. Ini juga dapat dituliskan sebagai A vektor. Kalau hanya satu huruf, itu hurufnya huruf kecil, ya. Oke. Nah, tadi saya katakan, Pak, bagaimana Pak kalau penulisannya saya buat seperti ini? Ini pertanyaan kamu, ya. Saya tuliskan seperti ini. Nah, bagaimana nih Pak kalau dituliskan seperti ini? Nah, kalau dituliskan seperti ini, maka yang menjadi titik pangkalnya adalah si A. Nih gambarnya seperti ini. Kita misalkan seperti ini, ya. Nih untuk ini, untuk nih vektor AO, ya. Tidak seperti ini lagi arahnya, melainkan nih ini adalah A, ini O, ya. Ini A, ini O, atau bisa jadi seperti ini. Ini A, ini O, ya. Ini A, ini O. Oke. Nah, kalau seperti ini tentunya ini sudah arahnya berbeda, ya. Ini nanti akan kita bahas. Ini arahnya berbeda. Kalau arahnya berbeda, kalau kamu ingat diagram Cartesius, kalau ke bawah kan negatif, ini akan negatif nanti. Tapi kalau ini gambarnya, ya. Ini yang gambarnya ini. Ini gambarnya AO, ya. Karena ini positif. Ingat, berbeda, ya. Kalau OA dengan AO itu berbeda. Oke? Oke, ini gambarnya nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Oke? Bisa, ya? Ini untuk penyajian vektor secara geometris dan penulisannya. Ingat, penulisannya tadi ada dua. Kalau dituliskan dalam bentuk dua huruf, maka huruf pertama adalah titik pangkal, huruf kedua adalah titik ujung. Lalu ada embel-embelnya di sini. Atau begini saja boleh. Begini juga boleh, ya. Begini juga boleh. Terkadang ada penulisannya seperti OA terus di bawah, ya. Atau OA nih begini saja, ya. Atau OA di bawahnya tanpa ada panahnya, itu tidak masalah. Tapi kalau di gambarnya, kalau secara geometris itu ada panahnya. Oke. Ini juga A bisa jadi seperti ini. Nah, ini masalah penulisannya, cara penyajian secara geometrisnya. Nah, ini penyajian secara geometrisnya. Ini, ya. Nih penyajiannya secara analisis, ya.
Kalau tadi geometris dalam bentuk garis, kalau secara analisis ini dalam bentuk tulisan ya, ataupun angka-angka, itu perbedaannya ya. Nah, kita misalkan adalah sebuah vektor ya, begini penulisannya. Sebuah vektor, kita katakan saja vektor U ini sama dengan elemennya adalah A1, A2, A3, dituliskan dalam bentuk seperti ini sampai AN. Nah, ini dengan N adalah bilangan asli ya, dengan N bilangan asli, di mana bilangan real AI tersebut ya, misalkan seperti ini AI, di mana I itu lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan N, maka I disebut komponen ke I dari vektor U ya, komponen ke I dari vektor U. Nah, dari vektor U ya, ini kita tuliskan seperti ini. Oke. Nah, contoh seperti ini ya. Untuk N ya, ini kan AN, berarti untuk N, untuk contoh untuk N tadi I lebih dari sama dengan 1 untuk N ya, N1 ya, N sama dengan 1, maka untuk U nya sama dengan ini A1 ya. Untuk N sama dengan 2, ini U nya sama dengan A1, A2 ya, ini pada dimensi 2, ini dimensi 2 ya, 2 komponennya dimensi 2 ya. Untuk N sama dengan 3, maka vektor U ya, ini seperti ini elemennya, anggotanya A1, A2, A3 ya. Ini di ruang dimensi 3, ini dimensi 2, ini dimensi 3. Kalau dimensi 3 itu bangun ruang ya, bangun ruang. Dimensi 2 itu bangun datar ya. Nah, inilah secara analitis ya, secara analitis sebuah vektor. Jadi dapat kita tuliskan, tadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama tadi mengetahui pengertian vektor dan skalar, yang kedua adalah perbedaan vektor dan skalar, lalu ketiga itu adalah menjelaskan ya, menjelaskan ciri suatu vektor sebagai ruas garis berarah dan pasangan terurut bilangan real. Nah, inilah ruas garis berarah secara geometris dan pasangan terurut bilangan real ini berurut ya, ini berurut. Tidaklah mungkin A3 A2 1, tidak mungkin. A3 A2 A1 A2 tidak mungkin ya. Jadi inilah yang kita pelajari hari ini dulu, kita batasi dulu ya. Jadi pengertian vektor tadi apa? Simpelnya saja, memiliki nilai dan arah. Contoh tadi kecepatan, contoh kecepatan suatu kincir angin ya, kecepatan suatu kincir angin 20 km per jam ke arah timur laut ya, kecepatan gerakan angin. Oke. Lalu skalar tadi hanya nilainya saja, contoh volume ya, suhu, panjang, luas, jarak ya, itulah yang dikatakan skalar ya. Dan ini adalah secara geometris. Ingat, O ini adalah sebagai titik pangkal awal dan A adalah titik ujung. Kalau dituliskan itu adalah OA, O pangkal, A ujung. Kalau garis di atasnya bebas aja mau di mana nih ya, nih. Oke, ini secara analitis ya, pasangan terurut U vektor U A1 A2 3 sampai AN, di mana N itu adalah bilangan asli. Oke. Lalu misalkan AI itu di mana I itu lebih dari sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan 1. Artinya apa? Artinya komponen ke I dari vektor U. Ini masih yang sederhana ya. Ups, gempa. Ini masih yang sederhana ya. Masih sangat sederhana. Ya, silakan tambah informasi
informasimu, referensimu dari buku-buku yang lain ya. Aljabar vektor ya, dua buah vektor ya dikatakan sama jika memenuhi syarat nih ya. Nih vektor, kita katakan saja vektor A sama dengan vektor B ya, sama jika dan hanya jika ya panjang vektor A sama dengan panjang vektor B, atau besar vektor A sama dengan besar vektor B. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, arah vektor A sama dengan arah vektor B ya. Itu contoh nih, saya gambar nih. Ini adalah vektor A, inilah vektor B. Nih sama. Ini yang dikatakan vektor tersebut sama. Namun kalau gambarnya seperti ini, nih ini vektor A dan ini adalah vektor B, ya ini bukan vektor yang sama dikatakan. Kenapa? Ya, dapat kita lihat panjang vektor A tidak sama dengan panjang vektor B walaupun arahnya sama. Ini bukan dua vektor yang sama, bukan ya. Atau seperti ini ya, ini seperti ini vektor A, lalu ini vektor B. Ini apalagi arahnya sudah berbeda, sangat jauh berbeda walaupun besarnya sama ya, arahnya berbeda. Nih ya, ini bukan dua buah vektor yang sama, ini vektor yang sama yang memenuhi syarat panjang ataupun besar kedua vektor itu sama. Lalu arahnya itu sama ya. Oke, itulah dua buah vektor dikatakan sama. Lalu yang kedua, untuk aljabar vektor ya, ini akan kita pakai pada operasi vektor ya, akan kita pakai pada operasi dasar dua vektor. Ini yang kedua untuk aljabar vektor ya. Nih dua buah vektor yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nih yang besarnya sama, tadi sudah saya singgung di sini di contoh ini ya. Dua buah vektor yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan nih. Misalnya seperti ini. Vektor A sama dengan negatif vektor B ya. Vektor A negatif sama dengan negatif vektor B apabila memenuhi dua syarat ini ya. Besar vektor A itu harus sama dengan besar negatif vektor B ya. Nih ini di dalam ya, bukan di sini. Di dalam nih ya, ini bukan. Oke, lalu arah vektor A berlawanan ya, berlawanan dengan arah vektor B. Inilah yang dikatakan dua buah vektor A dan B yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan ya. Ini penulisannya, kalau besarnya sama arahnya berlawanan. Contoh ini saya tuliskan, ini vektor A, maka ini adalah vektor B ya. Ini vektor B harus sejajar. Jangan kamu tuliskan seperti ini, jangan kamu tuliskan seperti ini, vektor A lalu ini vektor B ya. Ini tidak bisa sejajar, harus sejajar ya, harus sejajar. Demikian halnya dengan ini tadi, ini harus sejajar ya, harus sejajar. Apa itu definisi sejajar? Sejajar itu ya, dua buah garis dikatakan sejajar apabila
garis tersebut tidak saling berpotongan. Itu yang sejajar. Jadi sudah dapat dipahami ya, apa itu tadi pengertian vektor, pengertian skalar, perbedaan vektor dan skalar. Lalu penyajian vektor ada dua ya, secara geometris, secara analitis. Secara geometris itu berupa garis, secara analisis berupa bilangan ya. Lalu aljabar vektor. Sebelum kemari, nih apabila dua elemennya itu adalah dimensi 2, 3 dimensi 3. Nah, aljabar vektor nih yang akan kita pakai pada operasi vektor ya. Nah, ada dua aljabar vektor ya. Vektor A ya dikatakan sama dengan vektor B. Ini syaratnya, ini sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua, vektor A sama dengan negatif vektor B ya. Itu ada dua syaratnya. Ini dia, sudah saya jelaskan. Oke, dan gambarnya juga sudah ada. Oke. Nah, itu dulu materi kita ya. Silakan dicatat apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nih. Oke. Ini kan tidak ada saya tuliskan, ini saya jelaskan saja. Oke. Oke, terima kasih. Selamat belajar.